Ketika kita melewati jalan tol baru, menggunakan MRT atau melihat pembangunan bandara dan pelabuhan, mungkin kita jarang berpikir dari mana dana pembangunan tersebut berasal. Faktanya, sebagian pembangunan infrastruktur di Indonesia dibiayai melalui hutang negara. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan, apakah utang tersebut merupakan investasi produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi atau justru berpotensi menjadi beban ekonomi di masa depan? Perkenalkan, saya Nindya Gandes Mustika Ningtyas dengan NIM 2402010101014 dari kelas MJ 401. Pada kesempatan ini saya akan membahas membangun dengan utang, analisis peluang dan risiko pembangunan infrastruktur di Indonesia. Infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus melakukan pembangunan di berbagai proyek strategis nasional. Namun, pembangunan tersebut memerlukan biaya yang besar sehingga pemerintah menggunakan utang sebagai salah satu sumber pembiayaan. Kondisi ini menimbulkan perdebatan karena utang dapat menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpotensi untuk menimbulkan risiko bagi keuangan negara. Sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami bahwa utang negara merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah ketika penerimaan negara belum mencukupi kebutuhan pembangunan. Salah satu penggunaan utang adalah untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan transportasi massal. Dalam teori pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dianggap mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Data menunjukkan bahwa utang pemerintah Indonesia mencapai sekitar 8.444 triliun pada pertengahan tahun 2024 dengan rasio sekitar 39% terhadap PDB. Meskipun jumlahnya besar dan terus meningkat, pemerintah masih menjaga rasio utang di bawah batas aman, yakni 60% sesuai undang-undang. Oleh karena itu, fokus pembahasannya bukan hanya pada besarnya utang, tetapi apakah utang tersebut benar-benar digunakan secara efektif untuk menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kemudian slide berikutnya, sebagian pembiayaan pembangunan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur strategis nasional. Contohnya adalah jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera yang mendukung distribusi barang, MRT Jakarta dan kereta cepat Wush yang meningkatkan efisiensi transportasi, serta pembangunan pelabuhan, bandara, dan bendungan. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang melalui peningkatan konektivitas dan produktivitas masyarakat. Nah, melalui diagram ini dapat dilihat bahwa utang tidak selalu berdampak negatif ketika digunakan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Utang dapat meningkatkan efisiensi logistik, menarik investasi, dan membuka lapangan kerja. Namun, manfaat tersebut hanya dapat tercapai jika infrastruktur yang dibangun benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan mampu menghasilkan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Nah, pada tahap ini penting untuk melihat pembangunan infrastruktur secara objektif. Di satu sisi, infrastruktur telah meningkatkan konektivitas, memperbaiki efisiensi logistik, dan mendukung masuknya investasi. Namun, di sisi lain, pembangunan tersebut juga diikuti oleh peningkatan utang dan beban bunga yang harus dibayar pemerintah. Selain itu, manfaat pembangunan belum selalu dirasakan secara merata di seluruh wilayah. Oleh karena itu, pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan sudah sebanding dengan biaya yang harus ditanggung negara? Selain memberikan peluang, penggunaan utang juga memiliki beberapa risiko. Pertama, pemerintah harus membayar bunga dan pokok utang yang nilainya cukup besar setiap tahun. Kedua, meningkatnya kewajiban utang dapat mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, terdapat risiko apabila proyek yang dibangun tidak menghasilkan manfaat ekonomi
sesuai yang diharapkan di awal, sehingga pengembalian investasinya menjadi lebih lambat. Ya, oleh karena itu pengelolaan utang harus dilakukan secara hati-hati agar manfaat yang diperoleh tetap lebih besar daripada risikonya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pembangunan infrastruktur melalui utang negara dapat menjadi pilihan yang tepat bagi Indonesia. Namun pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai benar-benar memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Selain itu, evaluasi proyek harus dilakukan secara berkala dan sumber pembiayaan alternatif seperti kerjasama pemerintah dan badan usaha perlu terus dikembangkan. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dimaksimalkan tanpa menimbulkan beban utang yang berlebihan di masa depan. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan langkah penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, utang menjadi salah satu sumber pembiayaan yang memungkinkan pembangunan dilakukan lebih cepat. Namun meskipun demikian, penggunaan utang tetap harus dikelola secara hati-hati karena menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi di masa depan. Dan oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh besarnya utang yang digunakan, melainkan oleh kemampuan pemerintah memastikan bahwa utang tersebut menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran mengenai peluang dan risiko pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui utang negara. Terima kasih atas perhatiannya.